Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi belajar bahasa Inggris kelas 11 semester ganjil. Pada materi ini, nanti akan saya bantu untuk menafsirkan terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Inggrisnya. Semoga hal ini dapat membantu dan mempermudah anak-anakku sekalian untuk memahami materi belajar ini. Ini adalah chapter ketiga yang berjudul Party Time. Pada chapter ini, nanti akan kita bahas adalah tentang invitation. Pada kesempatan ini, we will talk about invitation letter, surat undangan. Di sini ada dua macam jenis surat undangan, types of invitations. The first is informal invitation and the second is formal invitation. Formal invitation adalah undangan formal, sedangkan informal invitation adalah undangan non-formal atau tidak formal atau tidak resmi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang formal invitation, undangan resmi. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, customs or values. Webster's 2012. Jadi, pengertian dari undangan resmi adalah sebuah undangan yang mengikuti bentuk, nada, gaya yang bermartabat sesuai dengan norma atau nilai yang telah ditetapkan. Itu adalah pengertian menurut buku Webster yang diterbitkan pada tahun 2012. Sebagai contoh dari undangan resmi adalah yang pertama, surat undangan pembukaan sebuah sekolah. Yang kedua, contoh dari ini adalah surat undangan upacara kelulusan. Dan yang ketiga di sini adalah surat undangan pernikahan. Dan masih banyak jenis lagi tentang surat undangan resmi. Oke, yang akan kita bahas berikutnya adalah common format of a formal invitation, bentuk umum dari sebuah undangan resmi. Yang pertama, the first line is the names of the persons who invites. Jadi baris pertama adalah nama dari orang yang mengundang. Siapa yang mengundang? Misalkan kalau kita akan mengadakan acara perpisahan, maka yang mengundang adalah mungkin pihak sekolah mengundang orang tua, mengundang pihak-pihak yang berwenang di sekitar lingkungan tersebut, misalkan camat, dinas pendidikan, dan lain-lain. Jadi pihak penyelenggara adalah yang mengundang. Atau misalkan upacara pernikahan, undangan pernikahan, yang mengundang adalah si pembuat acara. Misalkan kamu menikah, maka orang tua kamu yang mengundang rekan-rekannya. Jadi nama orang tua kalian ada di first line, ada di baris pertama. The second line is the request for participation. Baris kedua adalah permintaan untuk turut serta. Jadi ini adalah isi dari undangan tersebut. Meminta orang tersebut untuk menghadiri acara yang akan kita buat. The third line is the names of the person invited. Baris ketiga adalah nama dari orang yang diundang. Jadi kalau kamu misalkan mau mengundang Pak Camat, maka nama dari Pak Camat. Atau kamu ingin mengundang rekan kerja kamu, jadi nama dari rekan kerja kamu ada di baris ketiga. The fourth line is the occasion for invitation. Baris keempat adalah acara apa yang diselenggarakan penyebab dari undangan tersebut diberikan. Misalkan acara pernikahan, acara ulang tahun, acara peresmian tadi ya, karena ini adalah undangan resmi. The fifth line is the time and date of the occasion. Baris kelima adalah tentang waktu dan tanggal acara tersebut akan diselenggarakan. The sixth line is the place of the occasion. Baris keenam adalah tempat di mana acara tersebut diselenggarakan. The last line is the request for reply. Dan baris terakhir adalah permintaan untuk dibalas. Jadi seandainya kamu ingin menghadiri
undangan tersebut, maka kamu sebaiknya membalas undangan tersebut kebersediaan untuk menghadiri acara tersebut. Jadi memberitahu pihak penyelenggara bahwa kita akan menghadiri acara tersebut. Social function, fungsi sosial, inviting people to formal and social events. Jadi fungsi sosial dari surat undangan resmi ini adalah untuk mengundang orang-orang pada acara resmi atau acara-acara sosial yang resmi. Linguistic characteristics, ciri-ciri kebahasaan dari a formal invitation, dari undangan resmi. Pertama, simple, precise, and concise words. Jadi kata-kata yang digunakan sederhana, tepat, dan ringkas. Detail information. Informasi yang diberikan adalah rinci. The tone should be friendly and sincere. Nadanya sebaiknya bersahabat dan tulus. Words should be chosen carefully. Kata-kata yang dipilih sebaiknya hati-hati. The style of writing should be formal. Gaya penulisan seharusnya atau sebaiknya resmi. Format of layout. Addresses of the addressor and the addressee. Jadi alamat dari pengirim dan alamat penerima. Salutation, salam pembuka. Body, isi, yang terdiri dari state for whom the invitation is and by who it is given. Pernyataan untuk siapa undangan tersebut diberikan dan undangan tersebut dikirimkan oleh siapa. Jadi pengirimnya siapa, penerimanya siapa. Reasons of invitation, alasan undangan tersebut. Date, tanggal. Time, waktu. Place, tempat. RSVP, it is a French word, répondez s'il vous plaît, which means please reply. Ini artinya adalah menyatakan bahwa kamu sebaiknya membalas surat tersebut yang menyatakan ketersediaan atau kebersediaan kamu untuk menghadiri acara tersebut. Dan yang terakhir adalah signature, tanda tangan. The format of the envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of a letter. Jadi format amplop undangan dialamatkan dengan cara yang sama seperti amplop surat. Sebagai contoh, dengan alamat penerima di tengah amplop dan alamat pengirim di sisi kiri dari amplop. Ways of organizing information, cara mengorganisir informasi. Reasons for inviting others, alasan-alasan untuk mengundang orang lain. Detailed information about the party or event, informasi rinci tentang pesta atau acara tersebut. Ask friends to come by using a sincere tone. Jadi mintalah teman-teman kamu untuk datang menggunakan nada bicara yang tulus. Ini adalah contoh bentuk dari invitation yang formal. Jadi undangan formal, undangan resmi. Ada di first line, the board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Itu adalah pihak pengirim. Request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi, meminta dengan senang hati dari, itu permintaan ya yang request tadi, dari Mr. dan Mrs. Rahmat Riyadi, Tuan dan Nyonya Rahmat Riyadi, orang yang diundang. At the charity dinner, pada makan malam amal yang akan diselenggarakan pada Saturday the 23rd of December, hari Sabtu tanggal 23 Desember. At the Sultan Hotel Ballroom, place-nya di ballroom dari Hotel Sultan. Proceeds benefit the educational fund. RSVP Edo, itu ada nomor handphonenya. Jadi kalau misalkan bersedia untuk menghadiri, maka kita balas dengan menghubungi Bapak Edo yang ada di kiri bawah ini tempatnya.
ada nomor HP dan alamat emailnya. Kemudian di pojok kanan bawah ada dress code atau baju seragam yang sebaiknya digunakan pada acara tersebut adalah batik. Itu adalah bentuk contoh dari surat undangan yang resmi yang diselenggarakan oleh Indonesian Educational Foundation. Oke, invitation to a wedding. Ini adalah contoh surat undangan pernikahan. Ini boleh nih kamu pakai nih. Pada saatnya nanti kamu bisa pakai contoh undangan ini. Oke, Mr. and Mrs. Pujianto, the name of the host. Jadi Mr. dan Tuan dan Nyonya Pujianto ini adalah pihak yang mengundang. Oke, pemilik rumah, the name of the host. Cordially request the pleasure of your company. Praising the invitation. Ini adalah kata-kata yang berisi atau inti dari undangan ini. Bermaksud untuk mengundang. On the wedding ceremony of their daughter. The kind of event. Jenis acaranya adalah the wedding ceremony. Upacara pernikahan dari anak mereka. Siti with Devi. Ini anak tadi Tuan dan Nyonya Pujianto ya. On Friday the 12th of December. Ini tanggalnya at 7 o'clock. 7 o'clock adalah waktunya. Gedung Kartini. Place-nya, tempatnya atau venue-nya Jalan Gatot Subroto, Jakarta. RSVP. Request to respond. Jadi kalau kamu ingin menghadiri, maka kamu sebaiknya mengkonfirmasi kehadiran kamu dengan menghubungi Mr. atau Tuan atau Nyonya Yani. Kenapa saya bilang Tuan atau Nyonya? Karena namanya Yani, kita tidak tahu perempuan atau laki-laki. Dengan nomor HP yang tertera dan email yang tertera di situ. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Itu adalah special instruction atau instruksi khusus atau permintaan khusus dari tuan rumah penyelenggara the wedding, penyelenggara pesta pernikahan. Itu jadi yang kita bahas barusan adalah tentang invitation to a wedding, undangan pernikahan. Oke, setelah diberikan atau memberikan surat undangan, maka kalau kita diundang, sebaiknya kita memberikan kabar atau kebersediaan kita menghadiri acara tersebut. Berikut ini adalah bagaimana cara responding to formal invitation. Merespon atau menanggapi surat undangan resmi. The first, formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi sebuah undangan formal sebaiknya ditanggapi dalam waktu 3 hari sebelum acara tersebut berlangsung. Second, replies are written in third person. Balasan ditulis oleh pihak ketiga atau orang ketiga. Responding to formal invitation. The first formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi surat undangan resmi sebaiknya dibalas dalam waktu 3 hari. Kedua, replies are written in third person. Balasan ditulis oleh orang ketiga. Replies have to be handwritten. Balasan seharusnya ditulis menggunakan tulisan tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Alasan harus disebutkan secara singkat untuk menolak undangan, jika kalian menolak undangan tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh. Yang pertama, acceptance, jika kamu menerima undangan tersebut. Yang kedua adalah declining or regretting, jika kamu menolak undangan yang diberikan. Ini adalah contoh bagaimana merespon undangan resmi. Yang pertama, acceptance. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Atau
Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Inilah mengapa tadi disebutkan replies are written in third person. Jadi seolah-olah yang menuliskan balasan undangan ini adalah orang ketiga. Jadi, Bapak dan Ibu Eri Utomo menerima dengan senang hati undangan yang bagus dari Bapak dan Ibu Pujianto pada upacara pernikahan dari anak mereka yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember jam 7. Yang kedua, Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Atau, kalau mau ringkas, Tuan dan Nyonya Wibowo menerima invitation undangan tersebut dengan senang hati. Jadi, contoh yang dua ini adalah contoh jika kita atau kamu menerima undangan tersebut kemudian menyatakan kesediaan untuk menghadiri acara pada undangan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menolak dengan halus ya undangan yang diberikan oleh orang lain? Declining or regretting. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto on Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Jadi ini menyatakan bahwa Bapak dan Ibu atau Tuan dan Nyonya Situmorang menyesal bahwa mereka tidak bisa, unable to accept, tidak bisa menerima undangan, the kind invitation, undangan yang baik. Jadi mereka tidak bisa menerima undangan tersebut dikarenakan sesuatu dan lain hal. Jadi menyatakan langsung regret, menyesal tidak bisa hadir. Jadi bukan langsung menolak secara gamblang. Oh, I'm sorry, I cannot come. Tidak, bahasanya lebih halus, sincere ya. Lebih bermartabat. Contoh yang kedua, Mr. dan Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Jadi Tuan dan Nyonya Wibowo menyesal menolak, regret to decline, menyesal menolak the invitation, undangan tersebut dikarenakan alasannya kesehatan. Jadi mereka dalam keadaan yang belum sehat. Three, responding card, kartu tanggapan. The responding card comes with the invitation card. Jadi kartu tanggapan ini datang bersamaan dengan kartu undangan. This card should preferably be handwritten. Kartu ini sebaiknya dibalas menggunakan tulisan tangan. Jadi kita mengisi kartu ini menggunakan tulisan tangan. Berisi kesediaan atau ketidaksediaan kita untuk menghadiri acara pihak yang mengundang. Reply is requested by 1st of December. Jadi balasan diminta pada 1st of December. Mr. dan Mrs. Eri Utomo. Tuan dan Nyonya Eri Utomo ini adalah pihak yang diundang atau pihak yang menyatakan kesediaan atau ketidaksediaannya untuk menghadiri undangan. Attend atau unable to attend. Attend menghadiri, unable tidak bisa menghadiri. Oke, ini selain dibuat dalam kartu, undangan juga bisa disampaikan melalui undangan lisan. Ini ada beberapa contoh percakapan yang bisa kamu jadikan contoh untuk mengundang orang lain ataupun menerima ataupun menolak undangan dari orang. Namun, undangan lisan ini biasanya adalah contoh dari undangan informal atau informal invitation, undangan yang tidak resmi. Contoh yang pertama ya, invitation to dinner antara between Joko and Yeni. Would you like to come over for dinner tonight? Yeni, thank you, I'd love to, but you like me to bring something? No, nothing, just come. Okay, what time? At 7 p.m. Okay, see you then. Itu undangan
contoh undangan dari Joko kepada Yeni untuk menghadiri makan malam bersama. Kemudian tanggapan dari Yeni adalah menerima dengan menyatakan thank you, I'd love to, dan seterusnya. Kemudian percakapan kedua antara Aprianto dan Mr. Budi, invitation to grand opening of ABC Software Company. Undangan menghadiri pembukaan perusahaan ABC Software. Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. Pak Budi, saya bermaksud ingin mengundang kamu ke acara pembukaan perusahaan software saya. Kemudian Mr. Budi bertanya, when and where? Kapan dan di mana? This Saturday at 10 p.m. 10 a.m. Jadi Sabtu ini jam 10 pagi. Namun Mr. Budi tidak bisa menghadiri dengan memberikan alasan, I'm afraid I won't be able to come. Saya khawatir saya tidak bisa datang. I have a prior engagement. Saya sudah punya janji sebelumnya. Jadi si Pak Budi ini tidak bisa menghadiri undangan dari Mr. Arianto. Kemudian contoh yang terakhir, invitation to anniversary dinner. Undangan makan malam memperingati ulang tahun antara Yanti dan Soeharto. Anniversary itu hari jadi, bisa ulang tahun, bisa hari pernikahan, dan lain-lain. Antara Mr. Yanti dan Miss Yanti dan Mr. Soeharto. Mr. Soeharto, my husband and I are celebrating our third wedding anniversary. Pak Soeharto, saya dan suami saya akan menyelenggarakan acara memperingati ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. We would like you to join us. Kami mau kamu untuk bergabung dengan kami. Jadi dia mengundang Pak Soeharto. Oh, thank you. Oh, terima kasih. I would be delighted too. When is it? Ya, on Sunday at 8 p.m. in the Balai Kartini. Oke, I'll be there. Berarti Pak Soeharto accept, menerima the invitation of Miss Yanti atau Mrs. Yanti. Jadi Pak Soeharto menerima undangan dari Bu Yanti ini. Oke, thank you, see you then, my pleasure, see you then, dengan senang hati, sampai ketemu lagi. Oke, itu adalah contoh dari undangan, baik itu yang lisan maupun yang tertulis. Kalau undangan formal, pasti tertulis. Tapi kalau undangan informal atau tidak resmi, biasanya dalam bentuk lisan. Jadi cuman, hai, saya mau ada acara ulang tahun nih, kamu besok datang ya. Itu contoh dari undangan yang tidak resmi. Biasanya itu disampaikan kepada rekan kita, teman, tetangga, dan lain-lain. Kalau untuk orang yang kita hormati, kita biasanya menggunakan undangan yang resmi atau formal invitation. Oke, tugas kalian untuk anak-anakku di sini adalah, saya minta I want you to make a conversation between two or more people. Jadi saya mau kamu atau kalian membuat percakapan antara dua orang atau lebih yang berisikan tentang invitation. Jadi isinya adalah ada yang memberikan undangan, terserah mau undangan ulang tahun, pernikahan, acara perpisahan sekolah, atau kelulusan dan lain-lain, tapi dalam bentuk percakapan, bukan dalam bentuk kartu ya. Jadi kamu membuat percakapan, make a conversation between two people or more about invitation. Dan kemudian ada responnya, ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi responnya ada yang menerima undangan kalian itu, dan kemudian atau dalam satu percakapan itu, atau kamu buat percakapan yang tentang memberi undangan, kemudian ada yang jawabannya adalah menolak undangan tersebut. Bisa juga dalam satu percakapan itu kamu bisa
memberi undangan, satu menerima, yang lain menolak. Jadi kalau ada yang menolak dan menerima berarti lebih dari 2 orang ya. Kalau cuma ada yang menerima saja berarti antara 2 orang, atau yang menolak saja 2 orang juga. Paham ya? Tuliskan percakapan tersebut di kolom komentar. And don't forget to put your name and class. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas kalian pada kolom jawaban kalian. Saya tunggu. I'll wait you until 9 PM tonight. Jadi saya tunggu sampai jam 9 malam ini. Oke? Paham ya? Silakan dikerjakan. Demikianlah penjelasan saya tentang materi invitation letter pada chapter 3 ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan, karena materi ini bisa kalian gunakan sepanjang hayat bahkan setelah kalian menyelesaikan sekolah. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, or subscribe channel ini agar kalian nanti cepat mengetahui jika ada video baru yang saya upload. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you. Assalamualaikum. Bye. See you soon.